yang perlu diwaspadai, yang perlu kita sangat berhati-hati, waspada terhadap tipuan-tipuan syaitan. Karena syaitan, iblis dan bala tentaranya, misinya dari pertama untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya, untuk membuat kerusakan, merusak agama, merusak akhlak, merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan persaudaraan. Misinya membuat kerusakan. Coba kita renungkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadha'u 'arsyahu 'alal ma'." Bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yab'asu sarayah." Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Dikirim bala tentara iblis ini ke seluruh penjuru dunia. Dia kirim untuk menebarkan kerusakan-kerusakan kepada umat manusia. Fa'adnahum minhu manzilat a'zamuhum fitnatan. Yang paling besar jabatannya di sisi iblis, yang paling besar kerusakannya yang diperbuat oleh iblis tersebut. Jadi semakin tinggi nilai daya rusaknya, semakin tinggi level jabatan setan tersebut di sisi sang iblis. Maka datanglah bala tentara iblis ini setelah pulang, merusak manusia, menipu sana dan sini, membuat kerusakan, menggoda manusia untuk terjumus dalam dosa dan maksiat. Yaji'u ahaduhum. Datanglah salah seorang bala tentara iblis, mengatakan, "Qad fa'altu kadza wa kadza." Saya telah menggoda manusia dengan ini, menggoda manusia dengan itu. Apa kata iblis? "Ma sana'ta syai'an." Kamu belum berbuat sesuatu, nggak ada nilainya. Mana yang lain? Ditanya lagi, siapa yang paling hebat kerusakan yang diperbuat oleh iblis ini tadi? Tsumma yaji'u ahaduhum. Maka datanglah salah seorang dari bala tentara iblis ini mengatakan, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Saya tidak tinggalkan lelaki itu sampai saya berhasil membuat sang laki-laki ini menceraikan istrinya. Maka dipanggillah oleh iblis, disuruh duduk di sebelahnya dan dikatakan, "Ni'ma anta, engkau memang setan yang sebenarnya, setan sejati." Ikhwatal iman. Dan kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, "Fayaltazimuhu." Maka dijadikanlah ia sebagai teman dekat setan yang paling dekat posisinya dengan iblis. Kita lihat bahwa godaan di antara godaan terbesar adalah memisahkan suami dengan istri. Setan-setan yang paling perusak fitnahnya adalah yang merusak hubungan suami dengan istri. Nah, di sini perlu dipahami oleh setiap muslim dan muslimah tentang makar-makar syaitan, tipu-tipu daya syaitan yang akan merusak, menunggangi ego kita, menunggangi hati kita, menunggangi lisan kita, menunggangi perasaan kita, yang membuat kita dengan gampangnya tidak terima, meminta cerai. Bagi sebagian wanita dengan gampangnya meminta cerai kepada suaminya, atau dengan gampangnya seorang laki-laki dengan gampangnya mengucapkan kalimat cerai. Ini semuanya adalah tunggangan-tunggangan syaitan di dalam hati dan lisan kita. Harus kita waspada, harus kita hati-hati, karena mustahil kebaikan itu akan baik dalam sebuah rumah tangga jika tidak waspada terhadap tipuan-tipuan syaitan. Ingat, taat ini ketika hati, lisan, anggota tubuh tidak taat kepada Allah, maka dia akan taat kepada yang lain, yaitu taat kepada syaitan. Maka ketika mengharapkan kebaikan, jagalah kebaikan itu dengan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Karena tipuan syaitan ini sangat berat. Dia ini sebagaimana Allah firmankan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Bahwa syaitan ini melihat kalian dengan seluruh bala tentaranya dari sisi yang kalian tidak bisa melihatnya.